wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya. Pada subuh ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh ini sebagai materi kuliah subuh kita ambil materi daripada surat An-Nur ayat 32, yang surat An-Nur ayat 32 ini ada sebuah khitab. Khitab itu artinya titah atau perintah yang ditujukan kepada orang yang berstatus sebagai wali. Artinya ikut pembahasan tentang fikih penakahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu wali? Sebelum kita jelaskan khitab ayat ini, maka kita jelaskan dahulu siapa itu wali. Wali artinya orang yang menguasai wilayah, penguasa wilayah. Dan orang-orang yang berada di bawah wilayahnya itu, maka ada hak, ada kewajiban wali untuk mengurus orang tersebut. Makanya kalau pemimpin daerah Dawak nama Pak Wali, Wali Nagori, Wali Jorong. Dulu Wali Jorong nama, tapi dia ada Wali Nagori, dia kepala Jorong. Sebenarnya bahasa aslinya itu adalah wali. Orang yang mewilayahi, orang penguasa di wilayah itu. Maka khusus di dalam pernikahan, maka wali itu yang pertama yang mempunyai kedudukan paling utama adalah ayah. Apa? Setelah ayah, kakek atau ayah dari ayah, ayah dari ibu tidak termasuk dia kepada wali. Ayah, kakek. Kalau kakek tidak ada, maka jatuh kepada saudaranya. Ketika menyebut saudaranya ini ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan saudara ayah, yang kedua ada mengatakan saudara orang yang menikah itu. Dua pemahaman di sana. Tapi kelihatannya jumhur mengambil pendapat bahwasanya makna saudaranya itu saudaranya daripada perempuan itu. Saudara kandung dan si ayah. Kandung dan si ayah. Lalu kemudian setelah itu baru jatuh ke paman. Baru jatuh ke paman. Itu sekedar peta atau orang yang berhak menjadi wali secara umum. Nanti kalau tidak ada saudara bisa digantikan oleh anak saudara tadi, atau tidak ada paman maka dapat digantikan oleh anak paman. Tapi itu sudah agak panjang. Nah, kalau itu tidak ada, maka jatuh dia kepada sultan. As-sultanu adalah waliu man laisa lahu biwali. Sultan itu, penguasa itu merupakan wali bagi orang yang tidak punya wali. Siapa yang menjadi sultan atau menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali? Maka ditunjuklah orang secara khusus, namanya adalah wali hakim.
Tapi sekarang namanya penghulu. Nah, namanya penghulu. Itu dia tempat domisilinya di kantor KUA. Jadi kalau ada orang nikah boleh di ketua gratis. Tapi kalau saya datang ke masjid atau ke rumah, itu ada biaya dia datang ke sini. Jadi kalau ke kantor KUA gratis. Jadi tidak ada alasan bagi orang badek nikah wa nak tercatat mahana bayi. Kalau kita tidak punya uang, maka kita nikahnya di kantor KUA, sehingga pernikahan kita jadi tercatat. Nah, pada ibu yang dimuliakan Allah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala orang kepada para wali ini, apa katanya? Wa ankihul ayyama minkum. Jadi kau tugas para wali, awak laki-laki, ayah, kakek, itu kami itu tidak soto deh Ustaz. Ibu-ibu menasihatkan kepada suaminya kalau seandainya suaminya itu statusnya wali, kepada ayah dan kakek. Apa tugasnya? Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi siapa yang sendirian maka harus dinikahkan. Nikahkan. Jadi jangan dibiarkan orang itu kalau basuh anak kini kok jomblo. Kalau sudah dia berada di dalam waktu-waktu masa dia menikah, maka wali itu tugasnya itu. Nah, tetapi ya para ibu, di dalam fikih munakahat, maka wanita itu dia dibagi kepada dua. Yang pertama ada namanya al-bikru, namanya al-bikru. Yang kedua ada nama as-saibu. Nah, di dalam pelaksanaan pernikahan biasanya yang pakai wali itu kan adalah wanita yang pakai wali, sementara laki-laki tidak pakai wali. Lalu apakah terhadap anak laki-laki ini tidak ada fungsi wali? Fungsinya adalah mengantarkan anak tadi dia ke jenjang pernikahan. Itunya, walaupun dalam akad nikah tidak ada inyo langsung yang melakukan ijab kabul dengan wali yang perempuan. Tetapi kalau seandainya anak tadi masih belum dewasa, maka anak laki-laki tadi dia diwakilkan oleh wali. Jadi boleh menikah sebelum anak laki-laki itu sebelum dia balik, boleh dengan cara dia melakukan ijab kabul pakai wali. Nah, cuman kalau dewasa kan tidak berlaku itu, tapi di beberapa tempat itu berlaku. Ada namanya dulu entah kawin gantung, namanya kawin gantung. Kepada ibu yang dimuliakan Allah, jadi karena ini terkait dengan perempuan, jadi wanita itu ada nama as-saibu, ada namanya al-bikru. Al-bikru maknanya adalah wanita yang belum pernah menikah. As-saibu wanita yang sudah pernah menikah. Bisa jadi karena mungkin bercerai atau mungkin meninggal dunia oleh suaminya. Perlakuannya berbeda. Itu dibedakan. Perlakuannya berbeda. Kalau kepada orang yang sudah pernah menikah, orang sebelum menikah al-bikru, maka wali mempunyai hak mujbir, yaitu hak untuk memaksa. Jadi contohnya anak wanitanya, kawan-kawannya lah menikah, sementara inyo ulun jolai. Kalau ditengok lai ada orang yang datang-datang, tapi setiap tahun betul aja orang. Rayunan 5 tahun lalu asyadu songkuati orang tua, ikut calon menantu. Kira dalam perjalanan tak letu lai. Lah rayu oleh sekali lain, ala lain lah orang. Lah rayu sekali lain orang. Ikut no omoh aja ikut berekecil orang tua. Kalau jadi ikut anak awak, bisa jadi nanti menimbulkan fitnah. Kalau dia anak muda namun menjadi piala bergilir. Jadi itulah istilah dia anak muda jadi
piala bergilir. Tentu jatuh harga diri mar'ah daripada wanita tadi. Maka ketika itu wali dia tampil ketika itu. Saya telah memberikan kesempatan kepada kamu untuk memilih jodoh, tapi nampaknya tidak selesai. Akhirnya dia masuk lagi. Bahkan ketika itu wali boleh untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuan tadi. Kok agak seketik-seketik dipaksa, itu tidak apa-apa. Kalau seandainya anaknya tidak mau, mungkin awak belum tahu nyolai, belum obeh, maka ibu-ibu disitulah tugasnya memberikan nasihat. Kalau orangnya sudah baik, lalu agamanya baik, ada rasa-rasa soleh, ada nilai-nilai soleh dalam diri orang tersebut, maka dianjurkan, diagih pengertian oleh ibu-ibu. Aja mau cokak le ibu jawab apa ketika itu, apa-apa ingin ibu jalai. Kan kadang-kadang kan dia itu biasa. Dia oleh bapaknya dicarikan solusi, ibunya di muka bapaknya nak apa, tapi di belakang di gue nendak ketujuh lah balain instruksi dari ayah dan ibu kepada anak. Kalau anak tadi dia bagaimana persetujuan dari seorang al-bikru, maka persetujuannya adalah kalau anak gadis itu inyo biasanya inyo kalau ditanya kenyo untuk menikah dia lari atau dia menangis. Itu anak gadis dulu. Kalau anak berusi, kalau mau menikah dahulu dikecen dek walinya, kau ka dinikah lagi. Menangis dia biasanya. Maka kata Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam dikatakan, kalau anak tadi dia menangis, maka lihat air matanya. Sana menengok air mata tu ibu yo. Tanya dia apanya menangisnya yo, tengok air mata. Apa guna melihat air mata? Ini kata Imam As-Sun'ani, bukan kata awak. Dalam kitab Subulus Salam juz ketiga tentang bab nikahat. Kalau air matanya panas, itu tandanya dia tidak setuju. Tapi kalau air matanya dingin, tanda setuju. Apa hubungan panas dengan dingin tanda setuju tidak setuju? Wallahu a'lam. Tapi kata pensyarah hadis dia begitu. Tapi kalau kini itu tidak berlaku. Sebablah anak gadis ko nan mambo calonnya ke orang tua, ko calon awak. Kalau dulu cerita-cerita orang dulu, mungkin angkatan budaya dulu mungkin konon kabarnya menikah saja. Kalau kini kan menikah ke masjid kan ditampilkan calon pengantin laki-laki perempuan. Tapi dulu ndak, yang wanita itu tinggal saja di rumah. Itu. Tak datang ke masjid kan. Jadi lah pulang wiko, ko calon awak tu bercibuan. Di mana kau? Jo Pak Malikabri atau jo Pak Munir Al-Munir Syam? Pak Munir. Munir Syam. Itu dulu. Bahkan pernah tua cerita dulu. Atua ko ibu lahir tahun 52. Mungkin tahun 50-an mungkin. Apa katanya dulu? Kami kalau menikah katanya sudah beroleh itu belum boleh pulang lagi. Bara lama mampu ke pulang sebulan dulu baru boleh pulang. Sesudah beroleh dah sebulan pulang dulu. Jadi belok-belok pertama itu makan pagi aja dulu. Sudah itu baru dia suan-suan makan siang. Baru itu tinggal benda berumah itu. Tapi kalau kini sehari itu selesai sadonya. Mulai dari menyirih, nukuk bondo, batando, menikah, beroleh, selesai itu sadu. Selesai sadu. Sehari itu selesai sadu. Tapi kadang-kadang ada puluh nan menjerit kecewa karena ketika lah dibuat etongan itu nan pengantin laki-laki nak tiba, undanganlah tersebar, tapi nan laki-laki nak tiba. Itu orang yang sangat bagaimana hatinya, perasaannya ketika itu. Ada kejadian yang seperti itu. Pengantin perempuan lah undanganlah tersebar ikut semua macam. Tiba di menikah. Ini ada tiba. Itu yang terkait dengan namanya al-bikru. Tapi kalau as-saibu, yaitu wanita yang sudah pernah menikah,
maka wali cuman sekedar bertanya. Sekedar bertanya. Apakah kamu, contohnya dia mungkin bercerai atau mungkin ditinggal meninggal dunia oleh suaminya. Apakah kamu akan menikah? Apakah kamu akan mengganti suamimu atau kamu hidup dengan begini saja? Itu cuma pertanyaan wali. Jadi ini tidak perlu masuk apakah dia akan menikah atau dia cukup seperti ini saja. Kece anak kece anak produksi jago, mungkin adiknya atau kakaknya mungkin aja ikut aja lah olahraga. Anak-anak kalah godang, kan begitu. Maka dia tidak perlu dipaksa untuk menikah. Tapi kalau seandainya dia berkata 5 tahun enggak ditunggu dulu, berarti sesudah 5 tahun ditanya balik, kau lebih kau tu 5 tahun janji lu kamu menikah atau apa? Begitu. Jadi tidak perlu dipaksa tapi ditanya kepada orang itu. Karena nanti efeknya mungkin pertimbangan itu. Kalau ibu-ibu biasanya kalau dia sudah punya anak, punya cucu, itulah lengah dia anak dan cucu. Dia nampak ya besok apa-apa. Apa-apa nampak ya besok. Kalau ibu jawab kalau ibu dah lengah dek cucu. Jadi nomor rosai dalam pernikahan ko, ujung pernikahan ko awak apa-apa ustaz. Awak apa-apa. Menikah pertama tinggal di kamar di muko. Awak di muko dulu. Setelah itu anak lah godang menikah, awak pindah ke belakang lain. Setelah itu pindah belakang sekali. Pindah belakang sekali. Tapi ibu-ibunya ke belakang kau nak sotonya lah sibuk di muka je cucu. Lah sibuk inyo manggil cucu. Apa-apa lah banyak batuk-batuk Kadang kelakang ibu-ibu. Jangan korek-korek batuk, nyak menantu kau makan. Lah tani ayo lah apa-apa. Kan itu. Tani ayo apa-apa ni. Itu. Ada dulu cerita dia gitu Bujayo nama cerita Mak Enggi. Itu ada dongeng, lah dongeng cerita Mak Enggi. Itu dongeng itu proses orang laki-laki. Tetapi itu tidak menjadi suatu hal yang pasti. Rata-ratanya adalah yang bernasib seperti itu seorang laki-laki waktu pernikahan, sewaktu dia sedalam keadaan kuat, dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah. Tidak dicarikannya nafkah, sering dia berbuat zalim ke istrinya selagi tenaganya kuat sehingga istrinya betul-betul merosai. Bini di rumah makan juga bagus, inyo makan pe pajak jo ayam jo dendeng. Itu. Nampak dia anaknya. Apa makan di pajak di rumah sambal anak do. Nampak oleh anaknya. Itulah ketika sudah uzur keadaan ko balik. Ketika seorang ibu, ketika seorang anak dia mendengar keluh kesah daripada ibunya, prosesnya di dalam rumah tangga, sedang menggiling-giling ladu, matu titik jo. Cerita lah ke anaknya aja itu apa angsuh kalau bini jangan itu pulang. Itu masuk ke dalam kepala anak tu. Masuk dalam kepala anak. Kalau tidak disadari oleh seorang suami ketika itu akan menjadi bibit bagi dia nanti setelah dia uzur akan menjadi hal yang terbalik ketika itu. Terbalik ketika itu. Tapi kalau seandainya dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berdiri dia menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, insya Allah sampai ajal menjemput akan dihormati dia sebagai kepala keluarga. Tapi kalau seandainya ketika dia dalam masa-masa tanggung jawab itu tidak memberikan tanggung jawab, maka nanti keadaan itu akan berbalik. Itulah yang kita hadapi di dalam kondisi kita di dalam kehidupan berumah tangga. Pernah dulu di sekolah ada seorang anak yang mengamuk kecil-kecilan, protes. Badai protes, ternyata ibunya mau menikah. Anakku nak terima, belum siap dia apaknya diganti, belum siap dia. Tidak mau.
Lalu akhirnya minta tolonglah orang tuanya ke sekolah, dibimbing oleh wali kelas, dibimbing oleh BK, tapi anak Coko tetap juga tidak mau. Tapi persoalan dia banyak, tentu ndak anak itu Cako aja nak diurus. Akhirnya lah hilang aja Cako lain. Tapi beberapa bulan setelah itu, ala nampak anak Cako digonceng oleh seorang laki-laki diantar ke sekolah. Bukan nampak sambung sanu apa tirinya, apa adalah helok aja yo. Aku dah mau panggil anak Cako. Ba adalah aku rajo apa awak. Lah sesuai jo. Awak lagi bolehnya HP Pak. Jadi sonang hati ya anak Cako bolehnya HP. Sementara lain akan dibolehnya pula vario lain. Ketika tu vario ulun kini admit lah. Ala sonang hati anak Cako. Itu trik-trik untuk menghadapi anak yang tidak bisa menerima kedatangan orang tua sambungnya. Itu trik-trik. Pandainya. Ya awal tu nak mohnya, tapi setelah itu sonang hati sudah itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah yang akan dihadapi ketika akan menghadapi dua hal. Yang pertama adalah al-bikru, yang kedua adalah as-sayyid. Lalu ayat tersebut dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali disuruh untuk menikahkan orang-orang yang sendirian, dianjurkan hidup berumah tangga. Tapi kondisinya seperti tadi, kalau dia masih bujang, gadis, itu boleh agak dikorehan. Tapi kalau seandainya dia sudah pernah menikah, maka ditanyakan saja kepada mereka. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, orang yang mempunyai anak perempuan, lalu kemudian dia dapat mengantarkannya sampai ke tangga pernikahan, maka balasannya adalah surga. Makanya orang tua nampak dah ini sibuk guna kehidupan sehari-hari gua, no apa. Tapi kalau niatnya menyelamatkan anaknya tadi, kenapa ini fokus kepada pekerjaannya, nak sempat bagi keluar kapu bagi lain? Fokus dia bekerja, menyelamatkan anaknya, terutama anak perempuan, sampai ke tangga pernikahan. Selamat anaknya, diserahkannya kepada walinya, kepada menantunya laki-laki. Sesudah itu, anak pedusi ambu awak lain nambah tanggung jawab. Kan itu kira-kira. Sampai ke tangga itu, apa balasan bagi orang tadi? Surga. Jadi selamat, menyelamatkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tidak bisa kita ada sebagian orang. Kalau ada nampak dia laki-laki di kawannya, dia nak tekunnya bekerja, nak nampak matahari dan bekerja dia, begitu. Itu menunjukkan dia tanggung jawab. Dalam menikah itu kan ada, kalau laki-laki kan fokus laki-laki, ada ompek sakit, ada ompek perosaian dan dapat jawab. Aku bagi laki-laki. Yang pertama menikah sakit kepala. Yang kedua menikah sakit hati. Yang ketiga menikah sakit mata. Yang keempat menikah sakit pinggang. Itu yang dirasui dek orang laki-laki kalau menikah. Sakit kepala, sakit mata, sakit hati, sakit pinggang. Nikah sakit kepala, ketika menikah apa indak nanado? Apa indak nanado? Tapasolah sadonya dilengkapi. Makanya di dalam hadis dikatakan tunkahul mar'atu li arba'. Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Limaliha, lijamaliha, walihasabiha, walidiniha. Nikahi karena hartanya. Apa gunanya? Jangan sesuatu awak baru nikah apa tiona nado. Itu nama sakit kepala. Pon yang kepala niak boleh lah. Awak baru menikah baru biaya yang nagodang. Itu nama menikah sakit kepala. Yang kedua nama ada menikah sakit mata. Anak menikah sakit mata nak bertengok dalam menikah. Siapa bini awak? Sembaranglah penting berusi. Sesudah itulah malih hati awak kau beroleh berdua. Dah awak disandang di sana. Apa kau dulu? Tak pedenya berjalan. Itu makanya ditengok dulu. Nabi mengatakan, ada sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah saya menikah. Saya calon isteri Allah tengok ulun. Lihat
Lihat inyo dulu. Lalu apa yang menyebabkan kamu tertarik kepada inyo? Macam-macam tertarik orang sehingga rancak menurut orang itu, ulun tentu rancak menurut niat. Denyo nang ketujuh inyo bentuknya memang sederhana tapi pembicaraannya baik. Ndak ada menyinggung hati orang. Adinyo rancak nang perlu tilah tandih piti untuk beli bodak. Yang penting rancak. Ada dinyo nang ketujuh dinyo basuh inyo yung nak penyayang orang. Ada nang ketujuh yung masakannya lomak. Dan tilah na bentuk-bentuk dan penting lomak makan. Nang dibuat dia leh sambalado yung na lomak ni ketujuh. Macam-macam orang itu. Jadi kata Rasulullah, cari apa yang menarik hatimu dari jodohmu itu. Itu pimpin Rasulullah. Jadi jangan sampai nikah itu nanti sakit hati. Sakit mata. Sehingga diundang orang pergi beroleh, ala seorang-seorang orang berdua-dua beroleh pakai baju-baju seragam, awak seorang cik pergi pagi, cik pergi sonjo. Cik pergi malam. Itu nak nikah namo sakit mata. Nan ketiga menikah sakit hati. Ana menikah sakit hati, inyo bergoncang jawab tapi golak ke orang. Itu menikah sakit hati yang lapone orang boleh baju, dia boleh lipstick ya, di lomang gaya ini. Hanya bergoncang jawab tapi golak ke orang. Itu membuat sakit hati itu. Bisa stres stroke suaminya gara-gara itu. Kok poinnya kerojo nak tonang hati tiap melepon tiap bonte di mana gini Dinda. Serlok lah. Itu turun jo. Akhirnya dia muak istrinya tinggalnya di rumah. Alah di rumah tahu baju. Padahal orang ngelarang kayak gini. Itu pernikahan sakit hati. Tapi ada nang sesuna pernikahan sakit pinggang. Nang pernikahan sakit pinggang itu. Pagi hari subuh lah dulu istri ko jago kotan jo kacang padi atau mungkin jo nasi goreng jo kopi lah siap atau tambah puluh teh tolu. Ukuran laki pergi ke pajak, jangan ke pajak lah dah, aku lawak siap kan. Akhirnya dah jadi suami ke pajak. Kau ke pajak, kau mau total aja sebenarnya ya. Tapi dia lah disiapkan di istrinya di rumah, dah adiknya pergi ke pajak. Selesai minum pagi, anam pangku lah tertogak. Belu ya pangku. Lah siap untuk pergi ke sawah. Itu. Aiko ayam lah adonan kena dia makan. Bantiang ado gulu nak kekeluan. Hanya nak disuruh tapi bitu. Dah. Kabaru hajo lah bawa bantiang. Jampai datang di kabalu lain masalah datang kurang. Itu sebenarnya lah menyuruh rakit nama orang. Lah sudah kandang ayam atau berasihan. Apalah kabaru. Dicatuk pula lah pangku ke sawah. Lah ukuran hari yang piong lah tengok hari matahari lah datang ke Palu tu kok kateh pengonawak lain ragu ke kateh di top yang lah turun membonasi ke menungkawah inyo na lomak-lomak aja nya singgang ikan kalu gulai joriang tu dibawa ke baru dah dikateh lain Kuaka duduk ke pajak kan tapi dia lah adu datang ke baru. Awak kakak kateh dah tanya mengaja dah kateh le. Kalau sudah makan lah. Tu tahu ke sawah le. Lepas hari lah asar, lagu kurang wak pulang kateh, aku sudah datang mandi aku duduk ke pajak le. Tiba tepi tobel lah menanti pula isteri aku. Dah ikut piambang pe tobel lah tertutup tobel lah payah ikan momo. Kateh lah piambang lelaki sonjo. Lah masuk dulu ke dalam tobel. Lah pukul 6 hari. Itulah lotih. Tiba dia teh, makan malam lah siap pula. Lah sudah makan malam, sudah semaisa rencana ke pajak. Dah. Itu coklat ado sapuah sakarung. Kok bisa ndak besok tajomun coklat ikut ndak nak jadi ke pajak le. Sampai ku 10 lah lotih lah kolok aja pe ampiang coklat caku. Itu namo bebini sakit pinggang. Artinya iyo protein di lopeh tapi indak lopeh dari tombokan. Putih itu aja.
Kan ada nanya itu ya Pak. Ado namo babini sakit kepala, sakit mata, sakit hati, babini sakit pinggang. Nah, itu proses apa-apa itu. Kalau ibu, aku boleh cerita panjang. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi wali diperintahkan untuk menikahkan anaknya yang perempuan, menikahkan orang yang sendirian. Nah, tetapi apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Ketika wali bertanya kepada anak tadi, kamu akan aku nikahkan. Tapi apa jawabannya? Akan nikah ini ke Pak, baik anak laki-laki ataupun juga anak perempuan. Kalau anak perempuan jadi yulahnya akan ditanggung oleh suaminya. Bagaimana akan menikah? Jangankan untuk memberikan belanja untuk anak orang lain, untuk di badan seorang aja ulun dapat. Apalagi kondisi ekonomi kini yugona sulit, mencari piti payah, mamoyinnya sebentar. Kok dia ibu-ibu piti 100.000, kau ibu kan komi, anak tak bawa pulang. Paling lado, maco, itu kerupuk agak sapo plastik itu ya lah. Bunyinya godang 100.000, tapi artinya sedikit. Apalagi kalau ada 20 anak nang sekolah, inyo perlu belanja, jonda puluhnya boleh minyak, batigo le nang sekolah. Itu yo bona baitong-etong piti dah keluar. Payah. Nah, sementara untuk diri sendiri belum lagi selesai. Bagaimana untuk awak sendiri? Untuk akan membiayai orang lain. Kalau itu jawabannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyakunu fuqara. Kalau ada anak-anak awak itu mengecewakan inyo belum mau menikah karena dia fakir, karena dia sulit kehidupannya, tetapi dia sudah ingin untuk menikah dan ada rencananya untuk menikah. Apa kata Allah? Yughnihimullahu min fadlih. Allah nan akan menjamin rezeki. Itu motivasi kepada anak-anak awak nan takutnya hendak ingin menikah. Lain. Lah ada calon nampak-nampak olah tapi sogan baru menyampaikan genyo. Iko lama muna diambil le orang miko payah le mencari na sesuai itu. Yo bala kalau dilamar nyo awak belum siap lah dari segi ekonomi. Maka kalau itu alasannya iyakunu fuqara, kalau mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan memberikan kekayaan kepada dia. Maka berapa banyak orang yang di awal-awal dia menikah sulit kehidupannya, tetapi setelah menikah tak buka-buka ajora rosoki. Mengajarnya di siko, kini apa, mengajarnya di sekolah iko, teruskan saja. Nak lama sesudah itu terbuka tes, lulus sekali. Istrinya lulus, suaminya juga lulus. Terbuka rasoki. Ada yang lewat berniaga, ada yang lewat pertanian. Setiap nak ditanamnya menjadi. Padahal sebelumnya ada makhluk tak pangku lagi, tapi dia inyolah menikah lah, ada dia inyo tanggung jawab. Dilolah ke sado, ditanam siku-iku. Menjadi ke sadonya. Ditanam puluh pokat, godang-godang 2 pokat. Ditanam puluhnya, banyak puluh hasilnya. Maka itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sekiranya kita dasari pernikahan kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai disitulah dulu Bapak dan Ibu. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Kopi kimno, ayo adik. Kini orang lagi pacara gini dalam deste. Inyo statusnya masih menikah. Masih menikah, tapi dilariannya dek orang laki-laki. Buka surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Di dalam surah An-Nisa 22 apa kata Allah? Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kamu. Itu insyaallah nanti kita uraikan pada pertemuan berikutnya. Diuraikan ini, awal panjang.
Terakhir di ayat 24 yang diharapkan itu apa? Al-muhsonat. Apa yang dikatakan al-muhsonat? Perempuan yang sedang bersuami. Perempuan yang sedang bersuami. Kalau lah haram tuh semua tahu waknya. Atau balik lari yang jo, apa? Tidak takut itu nolah itu lah. Maka wanita yang sedang bersuami menikah dia dengan laki-laki lain, nikahnya itu batal. Wali nambah kerojoja itu badosu. Baru itu larangan tegas dalam Al-Quran. Wal muhsonat, yaitu wanita-wanita yang sedang bersuami. Maka kalau seandainya kita ingin menikahnya, cerai dulu, habis masa idahnya, boleh dia dibawa kemana. Tapi kalau seandainya dia masih terikat pernikahan dengan orang lain, itulah dosa modang dan awakku. Tapi kini kan perbuatan orang nomoh jadi ukuran. Kini kan nomoh jadi ukuran perbuatan orang tuh nomoh jadi ukuran. Sanu itu bahasan itu udah bahas, nggak bisa. Soal kini kan orang namanya kini kok liberal. Liberal itu kalau sudah tidak mengganggu orang lain, saya jangan juga diganggu-ganggu. Apapun yang saya lakukan, kalau tidak menyebabkan orang lain terganggu, yang lain jangan mengganggu saya. Itu namanya liberal. Maka sebenarnya kalau lebih lanjut, si suaminya dapat menuntut secara pidana. Cuman kata suaminya, daripada itu pulau krojoden, ancaklah dan cari yang baru. Tentu itulah. Baru itu nani koko lah joleh na elok. Dituru juga untung dewa. Kan untung dewa. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ada seorang istri nampak dia suaminya kok berselingkuh. Sebenarnya tidak perlu mencak-mencak guna. Tuhan sudah menunjukkan bahwasanya ini bukan laki-laki yang baik. Daripada lama hidup dengan dia, maka lebih baik copet tenolah magih tahu bahwa mungkin ada laki-laki yang baik. Jadi sampai muncak-muncak mau baca caco, sampai ditobang dulu, diruntuh dulu kanang ayam, awak na rugi. Inyo jangan lain awak na rugi inyo. Orang lebih kok di videonya dulu awak sedang bagi gilo orang sebar lo di Facebook. Sianulah bangki. Bersebar di grup Tunjati kan, siapa bangki ibu kakak, ala panjang lah situ orang. Jadi kalau seandainya ketahuan, kalau sakit hati, si anak sakit hati lah. Tetapi wak tengok ke muka, kalau kita ambil tindakan reaktif, justru akan merugikan awak. Justru ada rasa syukur waktu itu, alhamdulillah Allah cepat memberitahu awak, bahwa suami awak ini tidak orang baik. Demikian pula sebaliknya, seorang suami bahkan ada di dalam video di medsos, inyolah bertunangan 3 hari lagi keberoleh. Ada orang melaporan bahwa calon istrinya kok pergi berdua dengan laki-laki lain. Nyo telepon video call, dimaki nih, awak sedang sedang di tempat bekerja. Nyo tahu gak sebenarnya nyo serang motor di kafe. Nyo pek luwe menelepon. Aku dan ditengoknya bahasanya sedang di kafe itu tanggung oleh istrinya tadi. Apa yang dilakukannya? Selamat engkau dengan pasanganmu. Maka nyusa godanglah calon istrinya tadi. Sebenarnya Allah cepat memberitahu bahasanya bukan pasangan yang baik. Sebelum terjadi terlanjur menikahnya. Kalau nanti sudah menikah, dia perempuan yang tidak amanah, setiap nanti dia kenyo, tandih kesadonya. Ternyata bukan untuk membangun rumah tangga, tetapi dia orang yang tidak amanah. Mungkin kok sakit hati, siapa tidak sakit hati. Tetapi keadaan zaman kini kok tidak bisa awak membawa sakit hati. So pada itu sakit hati no peturuan orang hari ini, kepedulian kepada orang itu kurang hari ini. Makanya sakit-sakit hati bona ke orang itu pada tidak bisa begitu. Kini kok nak omong orang. Awak nan apurinyo, awak awak nan makan hati inyo berarti orang. Awak lelotih berfikir apa ada itulah inyo, awak lah sakit hati lah makan hati lah kuru inyo tak terasa tu dia rugi awak. Jadi gini kan nampaknya arahnya adalah laksanakan. Kalau kita bekerja, selesaikan pekerjaanmu,
ambil gajimu dan pulanglah kamu ke rumahmu. Itu gini. Oh peduli kerame yo kawan iko sesudah urusannya selesai, awak disampaikan sudah itu leh. Berapa banyak yang seperti itu. Awalnya bona care-nyo, ibu napu kawan dia ibu-ibunya. Ayo bona dibantu. Lah selesai urusan kawan cako balik kanan aja leh. Awak leh tinggalnya. Antu sakit hati wak seorang pada jaitunya, padahal ada bantunya, prosesnya diceritonya kaden sadonya. Ayo bona lah den apunyo. Lapas inyolah apa, inyo ni tinggalnya jawab leh. Itu maka sekarang selesaikan pekerjaanmu, ambil gajimu dan pulanglah ke rumahmu. So hari kini kan banyak orang dan untuk kalau bahasa orang dulu kan raso pareso tu kini nan lah pulang gini, nan lah hilang gini. Itulah dulu Bapak dan Ibu. Jadi persoalan wanita tadi itu apa dasar hukumnya? Surat An-Nisa 24. Wal muhsanat, haram untuk menikahi wanita yang bersuami. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti panjang kuliah aku menuakat 2 tahun sampai semester. Ada nanti tanggung jawabnya sampai nanti pembahasan kita bagaimana wanita hamil menikah. Insyaallah nanti akan kita uraikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.